Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kebencanaan laut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Huda dari kelas Geografi 2019C Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama yakni pengertian kebencanaan laut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan laut merupakan perairan yang lebih sempit dari samudra dan terdiri atas lautan pedalaman, lautan pertengahan, dan lautan tepi. Dari penjelasan di atas dapat ditarik pengertian bencana laut adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang terjadi di laut yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Untuk selanjutnya, yakni kita membahas tentang bencanaan laut, yakni tsunami. Sebelum itu, kita akan membahas pengertian tsunami. Tsunami berasal dari dua kata, yakni su dan nami. Su artinya tempat kapal berlabuh, dan nami artinya gelombang laut. Dan dapat diartikan tsunami adalah bencana alam yang berupa gelombang air laut yang menimpa daerah tempat kapal berlabuh. Untuk selanjutnya, sumber tsunami. Nah, di sini ada 3 sumber terjadinya tsunami. Yang pertama, tsunami yang dibangkitkan oleh adanya deformasi dasar laut yang berupa patahan. Tsunami yang dibangkitkan oleh adanya aktivitas vulkanik gunung berapi di bawah laut ataupun pulau gunung berapi. Yang ketiga, yakni tsunami yang dibangkitkan oleh adanya longsoran di dasar samudra. Untuk yang selanjutnya, penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama, longsoran lempeng bawah laut. Longsoran lempeng bawah laut adalah gerakan yang besar pada kerak bumi, biasanya terjadi di perbatasan antara lempeng tektonik. Celah retakan antara kedua lempeng tektonik ini disebut dengan sesar. Yang kedua, gempa bumi bawah laut. Gempa tektonik merupakan salah satu gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jika gempa ini semacam ini terjadi di bawah laut, air di atas wilayah lempeng yang bergerak tersebut berpindah dari posisi ekuilibriumnya. Untuk ukuran kekuatan gelombang tsunami, yang pertama, tinggi gelombang tsunami dan jarak jangkauan. Kekuatan hantaman air terhadap benda yang datang dari laut ke darat adalah kurang lebih 2,2 sampai 10 ton meter kubik atau rata-rata 3,9 ton meter kubik. Selanjutnya, kekuatan seretan gelombang air tsunami dari darat ke laut berakibat fatal terhadap bangunan, tumbuhan, dan lain-lain. Kecepatan bergerak gelombang yakni 7,5 sampai 12 meter per detik. Bencana tsunami terbesar yang terjadi di Indonesia yang pertama adalah tsunami Aceh 2004. Dan yang kedua yakni tsunami Pangandaran 2006. Yang ketiga tsunami Palu 2018. Yang keempat tsunami Selat Sunda 2018. Hal yang paling berpotensi menimbulkan tsunami di Indonesia ini, yang pertama adalah gempa yang terjadi di dasar laut. Yang kedua adalah kedalaman pusat gempa kurang dari
60 km. Yang ketiga, kekuatan gempa lebih besar dari 6,0 skala Richter. Dan yang keempat, jenis pensesaran gempa tergolong sesar naik atau sesar turun. Yang kelima, karena terjadinya tsunami di Samudra Hindia pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, karena seringnya terjadi tsunami di Indonesia, maka kita juga perlu memperhatikan mitigasi bencana. Sebelum itu, apa sih mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, karena kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dan yang dapat dikurangi. Untuk usaha meringankan bahaya tsunami, yang pertama adalah struktur pantai, yang kedua adalah penataan wilayah, yang ketiga adalah sistem yang terpadu. Untuk rekomendasi sistem terpadu, ini dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, jika tsunami datang, dan yang kedua, jika sudah terjadi tsunami. Untuk yang pertama, jika tsunami datang, yang pertama yang harus kita lakukan, jangan panik. Yang kedua, jangan menjadikan gelombang tsunami tersebut sebagai tontonan. Apabila gelombang tsunami dapat dilihat, berarti kita berada di kawasan yang berbahaya. Kawasan yang berbahaya. Yang ketiga, jika air laut surut dari batas normal, tsunami mungkin terjadi. Yang keempat, bergeraklah dengan cepat ke tempat yang lebih tinggi. Ajaklah keluarga dan orang di sekitar kita untuk turut serta. Yang kelima, tetaplah di tempat yang aman sampai air laut benar-benar turun. Yang keenam, jika Anda sedang berada di pinggir laut atau dekat sungai, segera berlari sekuat-kuatnya ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketujuh, jika memungkinkan, beralihlah menuju bukit yang lebih terdekat. Yang kedelapan, jika situasi memungkinkan, pergilah ke tempat pergilah ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan seperti di atas, carilah bangunan bertingkat yang bertulang baja. Gunakan tenaga darurat untuk sampai ke lantai yang paling atas. Yang ke-10, jika situasi memungkinkan, pakailah jaket hujan dan pastikan tangan Anda bebas dari tidak membawa apa-apa. Untuk sesudah tsunami, hal yang kita lakukan adalah ketika kembali ke rumah, jangan lupa untuk memeriksa kerabat satu persatu. Yang kedua, jangan memasuki wilayah yang rusak kecuali setelah dinyatakan aman oleh petugas. Yang ketiga, hindari instansi listrik. Yang keempat, datang ke posko bencana untuk mendapatkan informasi. Jalinlah komunikasi dan kerjasama dengan warga sekitar untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait penanggulangan tersebut. Yang kelima, beralih dan bersiaplah untuk kembali ke kehidupan yang normal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.